Sesuatu yang perlu saya akui kepada Anda. Ye Xuan sedikit terkejut, dan bertanya-tanya apakah wanita itu menyembunyikan sesuatu darinya. Jika itu tidak berhubungan dengan penyakitnya, maka jangan katakan apapun untuk saat ini. Pikiran Ye Xuan hanya terfokus pada menyentuh Gao Yuan dan membuatnya melemparkan dirinya ke pelukannya. Jadi dia tidak terlalu tertarik dengan apa yang ingin dia akui. Gao Yuan mengangguk sejenak lalu berkata, sejujurnya, ini seharusnya tidak ada hubungannya dengan penyakit itu. Ye Xuan melanjutkan, karena tidak ada hubungannya, mari kita tidak membicarakannya sekarang. Mari kita bicarakan setelah pemeriksaan dan perawatan selesai. Gao Yuan mengangguk dan berkata, baik, tidak seperti pemeriksaan biasa di mana Anda berulang kali meminta konfirmasi pasien sebelum memulai. Ye Xuan langsung meletakkan tangannya di bawah pinggang Gao Yuan dan perlahan mengangkatnya untuk menyesuaikan posisi bantal. Bagi seorang pria, hal pertama yang menarik perhatiannya adalah payudara wanita. Ini karena payudara memiliki arti penting bagi pria. Pertama, ia tidak memiliki organ ini. Kedua, payudara memberinya nutrisi, memberinya rasa aman yang tak terlukiskan. Namun organ yang benar-benar membuat darah pria bergejolak bukanlah payudara wanita, melainkan bokongnya. Alasannya cukup sederhana, bentuk bokong seseorang secara langsung menentukan tingkat kenikmatan selama hubungan seksual. Bokong Gao Yuan, baik dari segi lekukan maupun elastisitas, benar-benar berkualitas tinggi. Bokong seperti itu sangat cocok untuk posisi doggy style, dan elastisitas bokongnya menghadirkan sensasi yang tak terlukiskan dan halus. Namun, meskipun tipe bokong ini dapat memberikan kenikmatan yang tak terlukiskan dan halus bagi pria, hal itu juga menuntut persyaratan yang tinggi. Secara khusus, panjangnya harus cukup untuk memuaskan wanita, betapapun menyenangkan prosesnya. Tatapan jijik seorang wanita di akhir sudah cukup untuk menghapus semua kenikmatan. Setelah menyesuaikan sudutnya, Ye Xuan baru saja akan mengenakan sarung tangan medisnya ketika nada dering ponselnya yang nyaring memecah keheningan ruangan. Gao Yuan tersipu malu saat bangun dari tempat tidur dan mengambil ponselnya dari meja samping tempat tidur. Halo, Anda yakin? Oke, saya akan segera ke sana. Setelah menutup telepon, rona merah di pipi Gao Yuan sebagian besar telah hilang, tetapi tatapannya ke arah Ye Xuan masih agak kosong. Dia menggigit bibir dan ragu sejenak sebelum perlahan berkata, aku ada urusan mendesak, kalau tidak kau bisa datang lagi lain kali. Ye Xuan terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara rendah dan tenang, Saudari Yuan, jika ada hal mendesak, silakan lakukan. Aku juga ada janji, dan sudah hampir waktunya. Aku akan datang lain waktu. Gao Yuan mengangguk kaku dan berkata, kalau begitu, lain kali aku akan merepotkanmu lagi. Setelah meninggalkan rumah Gao Yuan, Ye Xuan kehilangan minat untuk mencari rumah dan langsung pulang untuk tidur. Keesokan paginya, setelah pertempuran kemarin, Ye Xuan telah membangun fondasi yang Ye Xuan memikirkannya dan menyadari itu masuk akal. Jika dia tidak menyembuhkan pasien wanita kemarin, seluruh departemen akan kehilangan bonus akhir tahun dan penghargaan atas kinerja luar biasa, ditambah denda. Orang biasa akan kehilangan setidaknya 5.000 yuan. Gao Changxing benar, jika Anda tidak memperlakukan diri sendiri dengan baik, maka Anda benar-benar telah kehilangan hati nurani Anda. Saat makan siang, Xiao Mei, perawat dari perjalanan bus kemarin, duduk di seberangnya, mengeluarkan tiket film, dan meletakkannya di depan Ye Xuan, sambil berkata, aku ingin mentraktirmu menonton film malam ini. Maukah kau ikut denganku? Jika itu orang lain, Ye Xuan tentu saja akan langsung setuju, tidak ada pria yang akan menolak undangan dari wanita cantik. Tetapi Xiao Mei ini adalah kecantikan yang telah lama memudar, dan untuk wanita seperti itu, dia hanya punya satu jawaban penolakan tegas. Namun karena kita bekerja di perusahaan yang sama, tidak pantas untuk langsung menolak. Dia bisa beralasan seperti akan pindah malam itu dan tidak punya waktu, lalu menyarankan hari lain. Xiao Mei jelas tidak percaya alasan itu. Dia mengerutkan bibir dan berkata, meskipun kau mengarang alasan untuk tidak pergi, setidaknya berikan alasan yang masuk akal. Kenapa kita tidak bisa pindah sekarang? Kenapa hari ini? Apa kau bilang kau diusir? Hah, kau sudah menebak semuanya. Ye Xuan menghela napas dengan penyesalan yang pura-pura. Aku diusir oleh pemilik rumah karena masalah sewa. Dia ingin membayar tahunan. Tetapi aku hanya bisa membayar bulanan. Jadi dia menyuruhku pindah hari ini. Kalau tidak, dia akan memanggil polisi besok. Aku sudah mengirim setengah gajiku ke orang tuaku. Dan sekarang aku khawatir tentang sewa tempat tinggal baru. Melihat rasa sakit di wajah Ye Xuan, Xiao Mei akhirnya mempercayai apa yang dikatakannya. Oh, pasti berat bagimu. Kamu hanya seorang pekerja magang. Dan gajimu hanya sedikit setiap bulan. Mata Xiao Mei tiba-tiba berbinar saat menatap Ye Xuan dan berkata, aku punya tempat yang bagus untukmu, dan aku akan membebaskan biaya sewamu. Tapi kamu harus berjanji tidak akan melakukan hal yang tidak pantas sebelum aku bisa memperkenalkanmu ke tempat tinggal gratis.
Setelah mendengar bahwa akomodasi itu gratis, Ye Xuan langsung tertarik. Lagi pula, gaji bulanannya hanya sedikit di atas 3.000 yuan. Menghemat biaya sewa bulanan sama dengan menghemat seperenam dari gajinya, yang praktis merupakan peningkatan seperenam dari upahnya. Namun kemudian ia memikirkannya lagi dan menyadari ada sesuatu yang janggal. Tidak ada yang namanya makan siang gratis. Pasti ada harga yang lebih besar yang harus dibayar di balik ini. Dan yang tidak bisa dipahami Ye Xuan adalah, apa hubungannya gratis dengan menjadi seorang bajingan? Lupakan saja, aku tidak tertarik. Ye Xuan cemberut, lalu mengambil sesendok nasi dan memasukkannya ke mulutnya, mulai makan dengan penuh konsentrasi. Xiao Mei awalnya mengira Ye Xuan akan sangat antusias. Aku akan terus mengawasimu seperti ini. Ye Xuan menghela napas pasrah dan berkata, baiklah, kau menang. Alasan aku tidak akan tinggal sangat sederhana. Pertama, tidak ada makan siang gratis. Kedua, kau bilang aku bajingan. Itu penghinaan terhadap karakterku. Mengapa aku harus menerima pemberian yang menghina seperti itu? Mendengar itu, Xiao Mei tak kuasa menahan senyum tipis sambil menatap Ye Xuan. Melihat senyum Xiao Mei yang agak aneh, Ye Xuan mengerutkan kening dan berkata, apa yang kau tertawa? Apa yang salah dengan apa yang kukatakan? Xiao Mei tersenyum dan menggelengkan kepalanya, sambil berkata, tidak ada yang salah dengan itu, hanya saja kau telah mengejutkanku. Meskipun Ye Xuan memiliki kekuatan ilahi untuk melihat titik-titik sensitif wanita, ia tidak memiliki kekuatan untuk melihat isi pikiran wanita. Oleh karena itu, mengingat pengalamannya yang terbatas dalam hal percintaan, ia tentu saja tidak dapat memahami makna di balik senyuman Xiao Mei. Kau memandangku dengan pandangan baru. Ye Xuan memutar bola matanya ke arah Xiao Mei dan berkata, kau memandangku dengan pandangan baru begitu saja. Jika kau mengenalku sedikit lebih baik, bukankah kau akan menawarkan dirimu padaku? Xiao Mei tersenyum penuh arti, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Yang sebenarnya ia pikirkan adalah, jika Ye Xuan berani mengejarku, aku akan menyerahkan diriku padanya. Ye Xuan sama sekali tidak menyadari bahwa ia telah menjadi sosok legendaris di rumah sakit. Alasannya sederhana. Pertama, karena kualifikasinya untuk bekerja di Departemen Rawat Jalan. Dan kedua, karena kemenangannya yang tak terduga atas seluruh Departemen Psikologi Seks kemarin. Sebenarnya, jika ini terjadi pada anak orang kaya seperti Gu Haoyu, dampaknya pasti tidak akan sebesar ini. Sebagian karena Ye Xuan adalah pecundang yang tidak punya uang, dan sebagian lagi karena dia cukup tampan. Xiao Mei menyelipkan tiket film ke saku Ye Xuan dan berkata dengan nada bercanda, lupakan saja hal-hal membosankan ini. Setelah pulang kerja, aku akan membantumu pindah dan mengantarmu ke tempat barumu. Ye Xuan melirik Xiao Mei dan berkata, apakah aku sudah bilang aku setuju untuk tinggal di rumahmu yang gratis? Xiao Mei melirik Ye Xuan dan berkata, apa? Kau sudah dewasa, dan kau takut aku punya motif tersembunyi terhadapmu. Itu terlalu berlebihan. Ye Xuan berpikir bahwa karena wanita itu mengatakan gratis, dia bisa langsung mengemasi barang-barangnya dan pergi jika wanita itu mengajukan tuntutan yang tidak masuk akal. Jadi dia mengangguk setuju, tetapi dia tidak meminta Xiao Mei untuk membantunya pindah, karena masih banyak barang yang harus dibuang di rumah itu, dan akan terlihat buruk jika wanita itu melihatnya. Xiao Mei tidak mengatakan apapun tentang itu. Dia hanya berkata sampai jumpa setelah pulang kerja lalu pergi dengan riang. Selama sisa shift setengah hari, hampir tidak ada yang datang. Karena besok adalah janji temu lanjutan dengan eksekutif wanita yang sudah lama dinantikan Ye Xuan. Memikirkan hal itu membuatnya sangat bersemangat. Konon, apa yang tidak bisa kau miliki akan terus pengetahuan profesionalnya masih agak kurang, dan dia perlu terus meningkatkannya. Ye Xuan baru saja selesai bekerja dan bahkan belum sempat berganti pakaian dari jas putihnya ketika Xiao Mei sudah menunggu di depan pintu klinik. Dan perlu kukatakan, Xiao Mei terlihat cukup cantik tanpa seragam perawatnya, terutama dengan kakinya yang panjang dan pinggangnya yang ramping. Jika dia mengenakan stocking hitam dan rok pendek, dia pasti akan menarik perhatian di jalan. Ye Xuan menatap Xiao Mei dengan sedikit kesal dan berkata, kenapa kau di sini? Xiao Mei berkata dengan angkuh, jika aku tidak datang, siapa yang akan membawamu? Karena sudah lewat jam tutup dan banyak orang yang datang dan pergi, Ye Xuan tidak mengatakan apa-apa, hanya bergumam-ham dengan berat. Kemudian dia berkata, tunggu aku berganti pakaian, dan berbalik untuk pergi ke ruang ganti. Di dalam ruang ganti, Gao Changxing menatap Ye Xuan dengan penuh arti dan berbisik, lumayan, anak muda. Kau baru saja meraih kesuksesan dalam kariermu, dan sudah ada wanita cantik yang mengejar-ngejarmu. Ye Xuan menghela napas tak berdaya dan berkata, kecantikan apa? Aku lebih suka tidak memilikinya. Mendengar itu, Gao Changxing melirik Ye Xuan dan berkata, apa? Gadis seperti Xiao Mei tidak cukup baik untukmu. Sepertinya mantan pacarmu jauh lebih rendah darinya. Ye Xuan menghela napas dan berkata, aku tidak bilang dia tidak cantik,
Tapi wanita cantik seperti dia yang lulus dari sekolah keperawatan pasti memiliki kehidupan pribadi yang di luar imajinasi. Aku tidak ingin dikhianati begitu saja, atau menjadi ayah secara tiba-tiba atau hal-hal semacam itu. Tentu saja, aku akui ada beberapa yang konservatif, tapi seberapa besar kemungkinannya? Gao Changxing mengangguk setuju dan berkata, ya, itu masuk akal. Di rumah sakit ini, hanya ada segelintir wanita cantik yang juga baik. Itulah mengapa aku menikahi istri gurumu dulu. Tapi Xiao Mei berbeda, dia lulusan Universitas Kedokteran Ibu Kota dengan gelar sarjana keperawatan, bukan hanya lulusan sekolah kejuruan. Aku juga mendengar bahwa keluarganya kaya. Jika kau punya kesempatan, lakukan saja. Jika keadaannya tidak baik, tinggalkan saja. Seorang perawat lulusan perguruan tinggi, Ye Xuan sedikit terkejut. Dia ingin bertanya lebih lanjut, tetapi telepon Gao Changxing berdering. Jadi dia menjawab panggilan itu dan pergi keluar. Setelah berganti pakaian, Ye Xuan langsung berjalan keluar dari ruang ganti. Setelah mengetahui bahwa Xiao Mei tidak lulus dari sekolah keperawatan vokasional, pendapat Ye Xuan tentangnya meningkat secara signifikan. Bukan berarti dia berprasangka buruk, itu hanya cerminan dari kenyataan. Hal yang paling rapuh di dunia ini adalah selaput darah wanita, terutama bagi wanita cantik yang rabun. Saat keduanya berjalan menuju pintu masuk rumah sakit sambil bertukar beberapa kata, Gu Haoyu tiba-tiba mendekati mereka. Melihat Ye Xuan pulang kerja bersama Xiao Mei, ekspresinya langsung berubah muram. Awalnya ia berniat menahan diri dan menunggu kesempatan untuk membalas dendam. Tetapi saat itu ia tiba-tiba melihat Ye Xuan meniup mata Xiao Mei. Ye Xuan malah memeluk Xiao Mei dan menciumnya. Dalam keheningan yang mengejutkan itu, amarah yang tak terkendali meledak di dada Gu Haoyu. Namun, meskipun amarahnya membara, dia tidak berani bergerak. Pertama, dia bukan tandingan Ye Xuan. Dan kedua, jika Ye Xuan yang bergerak duluan, dia akan punya alasan kuat untuk meminta pamannya menanganinya. Tetapi jika dia yang bergerak duluan, situasinya akan sangat berbeda. Melihat Gu Haoyu tidak berbicara, Ye Xuan meliriknya, lalu meraih tangan Xiao Mei dan berjalan dengan angkuh menuju gerbang rumah sakit. Sepanjang proses tersebut, Xiao Mei tidak mengucapkan sepatah kata pun. Wajahnya selalu memancarkan senyum tipis. Tetapi senyum indah itu sebagian besar adalah senyum penghargaan. Melihat Ye Xuan membawa Xiao Mei pergi, Gu Haoyu sangat marah hingga hampir menggigit giginya sampai berdarah. Tunggu saja. Nak, saat saudara-saudaraku kembali, aku akan memberimu pelajaran. Begitu mereka berada di luar rumah sakit, Ye Xuan segera melepaskan tangan Xiao Mei, dan mereka kembali ke posisi berdampingan seperti sebelumnya. Xiao Mei menatap Ye Xuan dan mengerutkan bibir. Dia membuka mulutnya seolah ingin berbicara, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Saat Ye Xuan hendak berbelok ke kiri dan memasuki stasiun kereta bawah tanah, Xiao Mei tiba-tiba memanggilnya. Kamu mau pergi kemana? Naik kereta bawah tanah, ya. Bukankah kau bersikeras ikut denganku pindah rumah? Ye Xuan menjawab tanpa menoleh. Tapi sebaiknya kau hati-hati. Kalau ada orang mesum di kereta bawah tanah, aku tidak akan melindungimu sebelum dia selesai berbicara. Xiao Mei meraihnya dan berkata, jangan pergi, aku punya cara untuk melewatinya. Ye Xuan menoleh dan langsung terkejut. Ye Xuan menunjuk ke sebuah skuter listrik berwarna merah terang yang terparkir di pinggir jalan dan berkata, apa kau bercanda? Jika seseorang mengendarai benda ini ke rumahku, aku mungkin bahkan tidak perlu memindahkan apapun, pemilik rumah pasti sudah membuang semua barangku. Xiao Mei cemberut dan berkata, matamu besar sekali. Kenapa kamu menatap skuter listrik ini? Tidakkah kamu melihat yang di sebelahnya? Ye Xuan mendongak dan menunjuk BMW merah itu dengan tak percaya, sambil berkata, kau bercanda. Kau bilang mobil ini milikmu. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang mobil, dilihat dari penampilannya saja, mobil ini pasti cukup berharga. Paling tinggi, harganya 3 hingga 500 ribu. Xiao Mei berkedip, tersenyum tipis, dan berkata, apa? Kamu masih tidak percaya padaku? Ye Xuan menggelengkan kepalanya tak percaya dan berkata, jika ini mobilmu, kenapa kau tidak memarkirnya di dalam rumah sakit? Kenapa kau mendengarkan ini? Di sini ramai sekali. Apa kau tidak takut mobilmu akan tergores? Tidak masalah, perjalanan yang seharusnya hanya 40 menit menggunakan kereta bawah tanah malah memakan waktu hampir 2 jam dengan berjalan kaki. Masalah utamanya adalah Ye Xuan tahu cara menuju ke sana dengan kereta bawah tanah, tetapi dia tidak tahu rute mana yang harus diambil dengan mobil. Begitu Ye Xuan membuka pintu, sebelum dia sempat berkata apapun, Xiao Mei bergegas masuk ke kamarnya. Namun, begitu masuk, dia langsung berteriak dan kemudian terpaku di tempatnya. Ye Xuan sedikit mengerutkan kening, menyebutkan namanya, lalu terdiam kaku sambil mendorong Xiao Mei ke samping dan berjalan melewati pintu. Namun, ekspresi terkejutnya dengan cepat digantikan oleh kemarahan yang luar biasa. Di dalam ruangan, seorang pria dan seorang wanita berpelukan di sofa.
Wanita itu tak lain adalah mantan pacarnya, dan pria itu adalah kekasih wanita jalang itu. Mereka berdua sudah putus cukup lama, dan Ye Xuan lupa mengambil kembali kuncinya. Dia tidak pernah menyangka perempuan jalang ini berani membawa seseorang ke rumahnya. Melihat Ye Xuan masuk, wanita tak tahu malu itu sama sekali tidak menunjukkan rasa malu. Sebaliknya, dia meliriknya dengan nada yang sangat tidak menyenangkan dan berkata, "Dasar pengacau." Wajah Ye Xuan berubah ungu gelap, tetapi dia tidak meledak. Dia hanya berkata, bahkan orang yang paling hina pun memiliki batas kesabaran. Perempuan itu langsung marah besar begitu mendengar itu. Dia melompat dan menunjuk hidung Ye Xuan, sambil berkata, "Siapa kau yang kau hina? Aku sudah membayar sewa tempat ini sebelumnya, dan aku bisa melakukan apapun yang aku mau di sini. Apa urusanmu?" Saat itu, pria itu berdiri, meraih wanita jalang itu, dan berkata, "Baiklah, baiklah. Kau sudah selingkuh darinya, jadi mari kita jaga harga dirinya." Xiao Mei akhirnya mengerti wanita ini adalah mantan pacar Ye Xuan, dan pria ini tak diragukan lagi adalah orang yang merebutnya darinya. Melihat itu, dia langsung dipenuhi amarah. Tanpa berkata apa-apa, dia membuka tas wanita itu, mengeluarkan segenggam uang 100 yuan, dan melemparkannya ke wajah wanita itu, sambil berkata, "Ambil uangmu dan pergi dari sini sekarang juga." Perempuan itu langsung mengamuk, tetapi tepat saat dia hendak menerjang maju, dia ditarik kembali oleh pria di sampingnya. Kemudian, dia meraih asbak di atas meja dan menyerbu maju. Namun, Ye Xuan langsung meraih tangannya begitu dia mengangkatnya, dan dia tidak bisa menggerakkannya apapun yang dia coba. Saat itu, Ye Xuan menatap pria itu dengan ekspresi garang dan berkata, "Alasan aku tidak bergerak adalah karena aku tidak tahu apakah aku berani menyentuh orang yang begitu hina. Tetapi jika kau berani menyentuhnya, aku jamin kau tidak akan bisa bangun dari tempat tidur selama 3 bulan." Pria itu terkejut mendengar hal ini. Kekuatan di pergelangan tangannya memberitahu dia bahwa pria ini jelas bukan orang yang bisa dianggap remeh. Dan apalagi perempuan jalang itu. Semua orang yang hadir tahu apa arti kartu hitam itu. Pria itu dengan cepat menatap Ye Xuan sambil tersenyum dipaksakan dan berkata, Kak, aku benar-benar tidak bermaksud memukulnya." "Bagaimana mungkin pria sepertiku memukul seorang wanita?" "Tidak, sama sekali tidak." Melihat wajah mereka, Ye Xuan merasa mual. Jadi dia hanya mendorong tangannya ke depan. Dan pria itu tersandung dan jatuh, mendarat keras di sudut meja kopi. Wajahnya meringis seperti pantat babon. Dia mungkin baru saja ditatap oleh meja kopi sejenak. Wanita keji itu sepertinya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Jadi dia segera menghampirinya untuk membantunya. Dia kemudian dibantu keluar seperti itu. "Li Ken, kau memang pria sejati." Setelah perempuan jalang itu pergi, Xiao Mei tak kuasa memuji Ye Xuan. Jika itu pria biasa, dia mungkin sudah bertindak. Aku tak tahan melihat kedua perempuan jalang itu. Ye Xuan menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan, dan tersenyum tipis, berkata, "Sudah cukup buruk wanitaku mengkhianatiku. Jika aku sampai menyakitinya dan menyebabkan kecelakaan, apa yang akan kulakukan di masa depan? Itu tidak sepadan untuk wanita seperti itu. Lupakan saja. Anggap saja mereka sampah dari tadi malam dan jangan sebut-sebut dia lagi." Xiao Mei mengangguk setuju dan berkata, "Wanita seperti itu seharusnya dibuang seperti sampah, karena tidak ada yang dia lakukan yang berharga." Pada saat itu, Xiao Mei mengganti topik pembicaraan, dan berkata, "Tapi kau benar-benar jantan tadi. Aku melihat wajah pria itu pucat pasi karena takut, tapi kau dengan santai menangkapnya dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Pantas saja Gu Haoyu sangat marah siang ini tapi tidak berani melawan. Ternyata itu karena dia tahu dia tidak bisa mengalahkanmu." Berbicara tentang apa yang terjadi siang itu, Xiao Mei teringat saat Ye Xuan menciumnya secara paksa, dan wajahnya langsung memerah. Alasan dia tidak tersipu atau merasa malu sebelumnya adalah karena dia terpengaruh oleh keberanian Ye Xuan, yang telah menutupi rasa malunya. Sekarang setelah kupikir-pikir, dan mengingat kita sendirian di ruangan ini, perasaan malu ini tiba-tiba menghampiriku seperti air pasang di musim semi. Melihat wajah Xiao Mei yang memerah, Ye Xuan langsung menebak apa yang dipikirkannya, dan rasa manis samar muncul di antara bibir dan jarinya. Jadi dia sengaja menatap Xiao Mei dan berkata, "Apakah kamu punya kebiasaan makan makanan manis?" "Makan permen." Xiao Mei sedikit terkejut. Dia tidak mengerti mengapa Ye Xuan menanyakan hal seperti itu. Jadi dia segera menimpali. "Apa maksudmu, makan permen? Mengapa tiba-tiba kau menanyakan ini?" Ye Xuan tersenyum tipis, mengulurkan jari telunjuknya dan dengan lembut menyentuh alisnya, sambil berkata, "Bukan apa-apa. Aku hanya merasa itu manis. Jadi aku bertanya apakah kamu punya Dia tidak bisa pulang seperti ini. Jika kakeknya melihatnya, dia pasti akan memarahinya karena tidak berhati-hati." Jadi dia bangun dan pergi ke kamar mandi. Setelah Xiao Mei masuk ke kamar mandi, Ye Xuan tidak ada kerjaan.
Jadi dia mulai mengemasi barang-barangnya untuk pindah. Tentu saja, dia tidak berharap untuk tinggal di rumah gratis Xiao Mei. Meskipun itu akan menghemat banyak uang, dia tetap merasa lebih nyaman tinggal di rumah yang dia bayar sendiri. Saat ia mengemasi barang-barangnya, ia bertanya-tanya siapa sebenarnya Xiao Mei. Ia tidak hanya mengendarai mobil mewah, tetapi juga memiliki kartu kredit hitam. Sekalipun bos yang ia kencani sangat kaya, tidak mungkin ia mendapatkan kartu kredit hitam. Apakah dia benar-benar wanita kaya, cantik, dan sukses? Saat Yesuan sedang menebak identitas Xiao Mei, dia tiba-tiba mendengar teriakan dari kamar mandi. Dia mengira sesuatu yang serius telah terjadi, jadi dia segera bergegas ke sana. Karena pintu kamar mandi sudah rusak, meskipun terkunci dari dalam, pintu itu bisa dengan mudah dibuka dari luar. Namun, ketika Yesuan membuka pintu kamar mandi, dia langsung terkejut Mei berbaring telanjang di tanah dengan kaki terentang lebar, dan daging kemerahan di antara kulitnya yang putih langsung menarik perhatian Yesuan. Karena bulu kemaluannya cukup jarang dan area kemerahan itu relatif kecil, pemandangan di dalamnya terlihat jelas. Berdasarkan pengalamannya selama bertahun-tahun, Yesuan yakin bahwa Xiao Mei adalah seorang perawan sejati. Dilihat dari warna kuncup kecilnya, jelas dia adalah seorang perawan yang jarang masturbasi. Orang biasa tidak akan mampu melihat begitu banyak informasi, tetapi Yesuan berbeda. Dia adalah seorang dokter yang menerima beasiswa penuh setiap tahun dan telah berpraktik di bidang seksologi selama hampir setahun. Jadi dia secara alami memiliki kepekaan yang luar biasa terhadap tubuh wanita. Melihat Yesuan benar-benar membuka pintu kamar mandi, Xiao Mei berteriak, "Dasar mesum! Keluar!" Bersamaan dengan itu, dia dengan cepat menutupi area merah muda di antara kulitnya yang mulus dengan kedua tangannya. Yesuan tiba-tiba tersadar dari lamunannya dan secara naluriah menutup pintu. Namun, tepat saat dia menutup pintu, dia mendengar Xiao Mei berteriak kesakitan lagi. "Apa yang terjadi padamu?" tanya Yesuan dengan suara lantang. "Kau jatuh di mana?" Xiao Mei berkata dengan suara sedikit berlinang air mata. "Pergelangan kakiku terkilir. Sakit sekali. Aku tidak bisa berdiri." "Oh, kalau begitu kau bisa bergerak perlahan," kata Yesuan, sengaja menahan senyum. "Aku tidak bisa membantumu." Mendengar itu, Xiao Mei langsung berkata dengan tidak senang, "Apakah kamu tidak punya rasa simpati? Aku terjatuh seperti ini, dan kamu bahkan tidak menawarkan bantuan untuk bangun." Yesuan diam-diam terkekeh, lalu batuk ringan dan berkata, "Maaf, tekadku lemah. Aku tidak tahan melihatmu tanpa pakaian dalam. Bagaimana jika aku melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kulakukan? Apakah itu salahmu atau salahku? Aku baru saja membuka pintu dan kau langsung tolong datang dan bantu aku." Yesuan tak kuasa menahan senyumnya dan berkata dengan lantang, jangan memancingku. Aku punya kemauan yang sangat lemah. Jika aku melakukan sesuatu, siapa yang akan menghidupi orang tuaku di kampung halaman?" Xiao Mei terisak, merasa sangat terhina, dan berkata, "Bagaimana mungkin? Kau menghadapi begitu banyak tubuh telanjang setiap hari, dan aku belum pernah melihatmu melakukan sesuatu yang keterlaluan." Yesuan tetap tenang dan berkata, "Saat itu aku sedang bekerja, ada banyak orang di sekitar. Lagi pula, kebanyakan pasien yang datang cukup jelek, mereka sangat jelek sampai membuatku ingin muntah, jadi wajar saja aku tidak bereaksi. Tapi kau berbeda, kau cantik, aku benar-benar tidak bisa menahan diri." Mendengar pujian bernada menggoda dari Yesuan, Xiao Mei sama sekali tidak marah. Sebaliknya, dia berkata dengan nada yang sangat lembut, "Siapa yang mengatakan itu? Ada pasien-pasien yang tampan di antara mereka. Aku sudah melihat mereka semua. Li Chen, aku benar-benar salah. Seharusnya aku tidak memarahimu tadi. Kumohon keluarkan aku dari sini. Aku benar-benar tidak tahan dengan baunya." Yesuan perlahan berdiri, menghela napas dalam-dalam, dan berkata, Sudahlah, mau bagaimana lagi? Aku terlalu baik hati." Sambil berbicara, dia melangkah menuju kamar mandi, tetapi dihentikan oleh Xiao Mei setelah hanya mengambil 2 langkah. "Tunggu, carikan aku pakaian bersih dan berikan melalui celah di pintu. Berikan pakaiannya padaku. Jika aku memberikan pakaiannya padamu, apa yang seharusnya aku lihat?" "Tentu saja tidak." Jadi Yesuan berkata langsung, "Aku hanya mengenakan sehelai pakaian ini. Sisanya dibeli oleh perempuan jalang itu. Aku tidak mau menyentuhnya." Saat mengatakan ini, Yesuan sengaja membuat nada bicaranya sangat tegas, seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang benar-benar melampaui batas. Nada bicaranya jelas berpengaruh. Xiao Mei ragu sejenak sebelum akhirnya setuju. Mendengar itu, bibir Yesuan melengkung membentuk senyum jahat, tetapi senyum itu langsung digantikan oleh ekspresi serius ketika dia membuka pintu. Dia masuk, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengangkat Xiao Mei dan langsung membawanya ke tempat tidur di kamar tidur. Seluruh proses itu berlangsung cepat dan tegas, tanpa rayuan atau memanfaatkan dirinya.
Xiao Mei sudah merencanakan langkah selanjutnya. Jika Ye Xuan mencoba memanfaatkan dirinya, dia akan mencari kesempatan untuk membalas dendam. Namun, yang mengejutkannya, Ye Xuan tidak melakukan hal yang tidak senonoh sama sekali selama proses tersebut, bahkan tidak sekalipun memanfaatkan dirinya. Hal ini membuat Xiao Mei merasa sedikit kecewa. Ia mulai bertanya-tanya apakah itu benar-benar karena ia tidak cukup cantik dan sama sekali tidak tertarik padanya. Xiao Mei sama sekali tidak menyadari bahwa bukan karena tubuhnya tidak menarik bagi Ye Xuan, melainkan karena Ye Xuan memiliki rencana yang jauh lebih. Aku bukan pasienmu sebenarnya. Jangan berkata apa-apa. Aku harus tetap serius agar bisa memperlakukanmu seperti pasienku, kata Ye Xuan sambil tetap diam. Jika tidak, sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Xiao Mei cemberut dan menatap Ye Xuan, sambil berkata, hal buruk apa yang mungkin terjadi? Bibir Ye Xuan sedikit melengkung ke atas, lalu dia menunjuk ke bagian bawah tubuhnya dengan dagunya dan berkata, kau akan lihat hal-hal buruk apa yang bisa terjadi. Xiao Mei tidak mengerti maksudnya, jadi tanpa sadar dia menunduk dan melihat sebuah tenda besar berdiri di bawah Ye Xuan. Saat melihat itu, wajahnya langsung memerah hingga ke pangkal lehernya. Kamu ada apa denganmu? Aku sudah memakai bajuku. Kenapa kamu masih? Ye Xuan memberi isyarat ke arah Xiao Mei dengan bibirnya dan berkata, lihat ke depan, apa bedanya memakai ini dan tidak memakai ini? Mendengar itu, Xiao Mei tanpa sadar mendongak, dan wajahnya langsung memerah hingga ke pangkal lehernya. Ada cermin tepat di depannya, dan segala sesuatu tentang dirinya tercermin dengan jelas di dalamnya. Jika dia tidak bereaksi sama sekali, dia bukanlah seorang pria. Menyadari semua ini, Xiao Mei dengan cepat merapatkan kakinya. Tindakan ini langsung memperparah keseleo pergelangan kaki kanannya, menyebabkan dia menjerit kesakitan. Tepat saat itu, Ye Xuan meraih kaki kanan Xiao Mei dan menariknya dengan keras, membuka kedua kakinya yang tadi rapat. Pemandangan di bawah rok tipisnya sekali lagi terpampang sempurna dan tanpa menarik di cermin. Xiao Mei secara naluriah meronta, tetapi Ye Xuan segera memarahinya. Jika kau bergerak lagi, aku tidak akan merawatmu lagi. Waktu terbaik untuk mengobati keseleo adalah segera setelah terjadi. Jika kau melewatkan waktu itu, kau akan merasakan sakit selama beberapa hari lagi. Xiao Mei adalah seorang perawat, dan dia tentu memahami prinsip pengobatan dini untuk menghindari penderitaan, tetapi dia tidak tahan melihatnya seperti ini. Namun, tepat ketika dia hendak protes, Ye Xuan berkata dengan nada yang sangat tegas, jika kau bergerak lagi, aku tidak akan menjagamu lagi. Melihat ekspresi serius Ye Xuan, Xiao Mei langsung membeku. Namun, ekspresinya cepat melunak, karena tekniknya benar-benar luar biasa, dan rasa sakit yang menyiksa itu mereda dengan cepat. Melihat ekspresi serius Ye Xuan, wajah Xiao Mei semakin memerah. Saat itu, Ye Xuan melirik Xiao Mei dan berkata, aku sudah melihatnya berkali-kali. Apa salahnya sedikit lebih lama? Jangan bergerak-gerak. Aku akan mengambil es untuk mendinginkanmu. Lalu aku akan memijatmu sebentar. Dan itu saja. Sebelum Xiao Mei sempat bereaksi,